Saya berkesempatan hajinya itu Masian, coba luar biasa, jalan kaki saya. Dari mana jalan kakinya? Dari Hud. Dan itu semua di sana ketemu, ada pakai bendera namanya Mbah Man, ada yang 354, itu kayaknya kita ketemu saudara gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Ahmad Zainuddin. Kalau di lingkungan saya dipanggil Pak Jai. Saya ini ada di suatu golongan Islam Jamaah gitu ya. Sebenarnya dari muda ya. Dari muda itu dari sejak saya SMP. Ya karena faktor orang tua. Orang tua saya yang tadinya memang tidak mengenal agama ya, itu beliau dikenalkan dengan Islam Jamaah itu langsung seluruh keluarganya harus mengikuti, termasuk rahimahullah ibu saya dan juga keluarga saya. Saya sebenarnya termasuk anak yang dulu nggak ya ikutlah sama orang tua ya. Akhirnya saya ikutin. Hanya kakak saya yang tidak. Kakak saya yang perempuan itu dari awal memang tidak mau ikut Islam Jamaah. Saya mengikuti. Saya basisnya dari kecil itu lingkungan NU, Nahdlatul Ulama. Bahkan lingkungan saya termasuk saya dulu yang saya di sekolah umum ya, dari SD itu sekolah umum. Teman-teman saya itu semuanya ada di Nahdlatul Ulama dan semuanya lingkungan saya Nahdlatul Ulama. Nah, SMA saya di Muhammadiyah. Jadi saya sebenarnya udah lengkap. Nah, di situ memang dulu saya menganggap Islam Jamaah itu yang paling benar gitu, karena tapi pada saya di Muhammadiyah, dalil-dalil yang saya dengarkan itu waktu diajarkan di sekolah itu sama gitu kan. Tapi karena kita yakin ya saya anggap itu yang lebih benar adalah Islam Jamaah. Nah, bahkan saya sampai kuliah, sampai saya bekerja, saya nikah sama istri saya itu yang tadinya tidak jamaah juga akhirnya ikut saya. Dia termasuk istri yang taat mengikuti saya, bahkan ngajinya lebih rajin daripada saya. Nah itu di Islam Jamaah berarti saya sekitar ya ada 20 tahun lebih ya, dari kalau saya SMP, SMA sampai saya terakhir keluar itu 2019 lah ya, berarti hampir ya 30 tahunan ada. Di dalam perjalanannya memang saya di jamaah itu ru'yah biasa, terus saya seorang PNS sehingga rutinitas saya sering lembur kerja malam, sehingga saya memang jarang rutin ngaji. Tetapi qadarullah pada saat tahun 2017 insya Allah ya, 17 itu wakil kelompoknya, wakil imamnya kosong ya. Nah itu saya didapuk jadi wakil imam. Padahal saya itu bukan ustadz, bukan ya jamaah biasa. Nah kok dilalah bapak imamnya itu yang nunjuk saya. Padahal saya sudah coba di musyawarah itu, saya giring gitu, jangan saya, karena saya itu sibuk, saya jarang di rumah. Bahkan namanya memang dulu di Islam Jamaah itu ya rutin ya ngajinya, itu seminggu itu hampir berapa kali ya, seminggu itu yang kosongnya itu bisa dihitung cuma sekali dua kali, tapi seminggu itu bisa full. Nah, saya udah coba musyawarah itu saya giring, yang lain itu sudah setuju kalau bukan saya. Lah kok imam kelompoknya tetap menunjuk saya sebagai wakil. Nah terakhir bukan saya adalah imam kelompok gitu, wakil imam kelompok.
Itu sampai tahun 2019 gitu. Oke Pak, kenapa Pak bisa sampai keluar dari eh, jamaahnya LD? Ya. Eh, saya ini orangnya terbuka ya, dan saya juga besar di lingkungan yang terbuka. Saya dari dulu juga memang eh, lingkungan saya, karena saya PNS, saya juga apa itu sering juga dinas keluar kota, terus lingkungan pekerjaan saya juga menuntut saya itu harus sering mencari informasi secara umum ya, baik itu ilmu umum maupun agama, itu memang menuntut saya untuk saya harus lebih terbuka gitu. Nah, memang ada beberapa hal ya di dalam perjalanan saya menetapi ya suatu di Islam Jamaah tersebut, untuk kok kenapa seperti ini ya, seperti itu. Contoh 2016 alhamdulillah saya bisa berangkat haji ya bersama apa itu, dan itu berangkat hajinya pun dengan satu golongan itu gitu. Nah, pertama kali saya datang ke Mekah itu memang rasanya gereng gitu kan. Terus saya berkesempatan hajinya itu masian, coba luar biasa, jalan kaki saya. Dari mana jalan kakinya? Dari Hud. Jadi, nah itulah di situ dari Hud, semua yang ketemu semua komunitas Islam Jamaah di situ, kita jalan kaki dari Hud itu sampai ke apa itu total tuh ada hampir 30 kilo ya itu ya, di pada prosesnya itu. Dan itu semua di sana ketemu, ada pakai bendera namanya Mbahman, ada yang 354, itu kayaknya kita ketemu saudara gitu. Hal itu jadi, tapi di situ saya ada beberapa hal yang kok apa ya, kita itu menerima apa itu sesuatu yang kok begini ya, ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ini kan tempat suci, disinilah sumbernya ilmu, disinilah sumbernya wahyu, tapi kok dibilang di sini enggak. Nah, kita terus memisahkan diri. Nah, itu juga menjadi beberapa hal yang menjadi pertanyaan saya di dalam perjalanannya. Belum lagi pada saat contoh saya ikut ngaji ya, ngaji di kelompok itu, eh, mangkul, dengan metode mangkul, si guru menyampaikan makna Al-Quran, kita mendengarkan. Di dalam proses mangkul itu sering saya terjadi begini, si mubaliknya itu memaknai ayat, terus dikoreksi sama si, ada mubalik yang lebih senior gitu ya, koreksi. Nah, di situ juga saya bertanya dalam hati saya, kok Al-Quran kok dikoreksi gitu kan, ya kan. Nah, ini bahaya kalau seandainya itu yang nyampaikan ternyata nggak dikoreksi, dan itu maknanya menjadi tidak pas kan tuh. Akhirnya ada distorsi informasi kan gitu. Padahal Al-Quran adalah wahyu yang pemahamannya seluruh dunia itu harus sama. Gitu kan. Jangan Al-Quran itu beda makna sedikit aja, hurufnya kurang aja, seluruh dunia sudah ribut gitu kan. Nah, sementara ini ngaji itu mubaraknya menyampaikan terus dikoreksi, nggak begini mangkulannya. Nah, saya jadi ingat itu, kalau game itu loh, game yang orang menyampaikan terus menyampaikan ke belakangnya itu, ya kan, lama-lama ke belakang kan distorsi itu, menjadi arti yang pertama dengan ujung itu berbeda, sama sekali berubah, ya gitu kan. Nah, saya bayangkan seperti itu. Nah, bagaimana kalau guru tadi menyampaikan ke mubalik atau murid yang sekarang itu, distorsi informasinya menjadi, nah itu yang saya bayangkan seperti itu. Apakah begitu bahayanya maknanya menjadi berubah. Nah, di situ di dalam proses saya apa itu ngaji itu juga ada beberapa hal. Sementara kita tidak boleh membuka tafsir, membuka kitab-kitab yang lain, YouTube, padahal informasi itu semua ada. Gitu. Nah, kita nggak pernah buka. Saya sendiri nggak pernah buka-buka karena saya termasuk yang anu ya, apa itu istilahnya, ya saya mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya, nggak boleh buka kitab-kitab, saya ikutin. Makanya saya jadi ngerasa ini yang paling benar. Nah, tetapi karena itu ada beberapa hal pertanyaan itu yang membuat saya apa itu kok begini ya gitu.
Nah itu, nah proses itu yang mengibatkan saya banyak, kenapa kok seperti ini, nah itu. Nah kebetulan ada raker di Islam Jamaah itu, memang ada di kelompok di kami itu di Cakung itu ya, ada raker mulai dari raker desa menyusun program tahunan gitu ya. Pada saat itu di Cakung itu ada program halakoh yang mungkin waktu itu memang anu ya, motornya kan memang dari Cakung karena memang ada Syekh Abdul Aziz yang dulu dengan teman-teman di Cakung itu, mereka dulu kan tim-tim TOT itu yang kemana-mana itu. Terus di raker itu dicantumkan program itu membuat namanya PAUD. PAUD untuk namanya dulu Ahlam Tahfiz. Jadi memang mencetak seorang tahfiz ya, habis walaupun sifatnya dari dini. Nah, saya support, silahkan digunakan. Ada kebetulan ya, kami ada ini tempat ini yang dulu dulu masih bangunan rumah biasa, silakan dipakai gitu, dipakai selama 2 tahun untuk di apa itu, nah itu akhirnya disepakati di dalam raker itu, dalam raker. Terus di sini dibuat PAUD, namanya dulu Ahlam Tahfiz, di bawah yayasan yayasan yang di salah satu yang di NA-kan itu, yayasan kalau nggak salah namanya Adiyal Quraniyah. Nah, itu, nah, situ. Di situ kebetulan pembinanya aja Syekh Aziz, Mas Agus Selamat Santoso, termasuk Pak Yai daerah dan Pak Yai desa. Saya nggak ada di situ, saya nggak ada. Cuma saya karena rumah ini saya suruh pakai, akhirnya saya menjadi pembina di dalam tahfiz ini. Nah itulah perjalanannya. Akhirnya saya mengenal apa itu program-program tahfiz itu. Kan waktu itu program menghafalkan Al-Quran, bahkan saya mengikuti yang di Islamic Center di Jakarta Utara yang dihadiri Syed Wasiri ya, luar biasa, ada berapa ribu itu kan. Nah, murid-murid di Cakung tuh kita bawa ke sana juga. Nah di situ, nah terus kok saya dapat gunjingan bahwa ustadz-ustadz kita, saya kenal si Aziz waktu karena nyusun ini kan, saya kenal beliau, kok apa itu, saya anggap mereka sekolah di apa itu berilmu tapi terus di-NA-kan gitu. Nah, karena gini, saya mengetahui dunia ilmu pengetahuan ya, bagaimana orang itu bisa kuliah di Masjidil Haram kan, sekolah, sementara yang memang ilmunya betul-betul mendalam, sementara yang yang kami dapati di kelompok-kelompok itu yang ngaji tuh, yang ngajar tuh mohon maaf sekali, anak-anak kemarin sore saya lihat tuh. Kebetulan karena saya dulu pernah mengikuti di Gading ya, itu di pondok sama di kelompok itu sama sebenarnya. Jadi itu bedanya apa, orang mondok itu ngajinya juga himpunan, baru dari himpunan itu baru naik ke Quran maupun hadis besar. Nah sementara di kelompok juga sama kan, nanti di kelompok juga kalau ada apa itu namanya asrama baru tuh hadis. Nah apa bedanya ini? Ulamanya di mana ya nah situ? Nah sementara orang-orang ini yang dia hafal Al-Quran, baca bahasa Arab, ribuan hadis bisa hafal, nah, kok malah dianggap pemahamannya berbeda. Nah, di situ saya mulai ada sedikit pertanyaan sambil apa itu saya mencoba untuk membuka-buka itu. Nah puncaknya saya kenapa keluar dari Islam Jamaah itu seperti gini. Saya waktu itu menikahkan putri saya pertama, terus kebetulan di tahun 2019 itu lagi gonjang-ganjingnya tiga ulama kita dikeluarkan itu, termasuk di Cakung itu hampir seluruh mubalek seniornya itu diberhentikan semua. Ada Mas Agus itu Selamat Santoso, Mas Nurul, Mas Eko, Mas Ucup, termasuk ya Ari, Bastian, itu semua keluar. Nah, ada apa? Saya kan, nah kok padahal mereka yang selama ini motor-motornya mubalek di Cakung itu, tapi kok dikeluarkan. Nah, saya masih karena saya pengurus, saya sering diundang ke daerah ya, mulai didoktrin kan. Saya dengarkan itu isinya cemoohan. Ini. Nah, saya kok ini kok ngaji kita mendapatkan seperti ini ya, bukan malah dapat ilmu gitu kan. Nah, di situ.
Nah, pas saya menikahkan putri saya itu semua mubalik saya undang. Kenapa saya undang? Loh, kan saya menganggap ya mereka juga teman kita, sesama saudara muslim ya kan, dan juga mereka pun yang selama ini membina kami di Cakung gitu ya, sehingga kami undang. Lawang teman saya yang apa itu kolega-kolega saya di kantor ada yang muslim ada non muslim, saya undang. Apa bedanya? Mereka kan juga bisa undang gitu. Saya undang. Memang istri saya sempat nanya, Pak, serius undang Mas Agus? Loh, kenapa tidak? Saya bilang gitu. Terus ya udah. Nah, kok dilalah datanglah semua mereka itu. Datang semua. Terus baris kok ya datang itu bareng gitu kan. Jadi yang jamaah pun saya undang, yang sudah dikeluarkan pun saya undang. Yang saya dengar mereka datang tuh pada ngeliatin tuh. Datang semua. Lah kok dilalah habis salaman mereka minta foto begini semua. jadi foto tuh begini semua itu. Apa itu tauhid itu kan. Udah selesai. Ternyata benar setelah acara nikahan itu saya di WA sama imam daerah namanya Pak Arif Wahyudi. Saya di WA, saya diminta datang ke rumahnya gitu. Terus saya datang, beliau tidak ada, beliau nggak ada karena lagi ke rumah anaknya gitu. Terus akhirnya saya balik. Nah, berikutnya, tapi saya tetap datang. Tapi ada momen lagi itu yaitu ada perkawinan anaknya imam desa Pak Saryoto, itu namanya Mas Bastian itu kita dapat instruksi di WA itu untuk tidak boleh menghadiri itu karena nah saya belum keluar itu karena saya itu tadi saya masih tapi saya sudah diindikasi terus apa itu saya nggak boleh semua nggak boleh pokoknya yang jamaah itu nggak boleh mendatangi padahal itu anaknya imam desa loh. Coba bayangin anaknya imam desa dapat instruksi untuk kita nggak boleh hadir di acara pernikahannya. Nah kebetulan saya memang nggak bisa hadir karena saya dinas karena saya memang sering dinas ya. Tapi istri saya tak suruh hadir. Nih, tolong apa itu hadir, sampaikan salam saya ke Pak Saryoto karena saya masih dinas. Istri saya hadir. Nah, terus habis itu nah di situ ceritanya memang Pak Saryotonya sendiri, Pak Imam desanya itu agak ngumpat-ngumpat ya sudah. Nah, itu kejadian yang kedua yang memang agak sedikit. Nah, yang berikutnya terus saya datang tabayun karena waktu pertama kan beliaunya nggak ada Pak Arifnya Pak Imam daerahnya nggak ada saya datang saya sama istri nah di situ ada imam daerah imam desa sama wakil bertiga mereka tabayun ke saya tabayun tetapi prosesnya itu saya ada WA 5 poin yang isinya itu semuanya fitnah coba itu yang terjadi. Fitnah itu, tapi fitnahnya bukan ke saya, tapi sebagian besar ke istri saya. Jadi isinya tuh gini, diindikasikan istrinya Pak J itu melarang isrun, terus diindikasikan apa itu istilah Pak J cenderung ke apa itu ke Mas Agus Selamat itu ilmu-ilmunya. Terus saya sebagai ketua yayasan programnya Syekh Aziz. Terus apalagi ada 5 pokoknya 5 poin. Nah, di dalam tabayun itu saya datang, ya biasalah tabayun imam daerahnya nasihat dulu bla 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 tentang jamaah lah, bagaimana Islam jamaah, istilah kayak pemantapan itu. Habis itu baru saya yang ngomong. Nah, 5 poin itu saya kupas satu persatu. Saya insya Allah masih ada chattingannya itu nggak saya hapus. Saya kupas satu persatu tentang apa yang disampaikan di dalam WA itu. Nah, jawabannya apa coba? Jawabannya begini. Nah gitu, ya itulah Pak J di jamaah itu masih ada seperti itu. Masih ada ya model fitnah itu. Coba kan. Ini imam loh, imam yang diikuti oleh ru'yahnya dibilang katanya gitu tuh masih terjadi. Pastinya kan, nah namanya fitnah itu kan ya apa ya? Bahkan kan lebih kejam dari pembunuhan kalau di dalam anunya itu. Nah itu yang, tapi setelah saya tabayun itu semua
bisa saya mentahkan semua, nggak benar apa yang difitnahkan itu. Nah, terus saya dihukumin bahwa saya masih jamaah. Nah, itu ceritanya. Saya masih jamaah. Ya. Jadi setelah saya pulang, saya dihukumin masih jamaah. Tapi setelah itu saya ketemu si Aziz. Jadi ini yang di sisi lain kita bayun, di sisi lain saya karena sudah janjian sama si Aziz, sama di situ kebetulan ada ketemu Mas Taufik ya, Pak Taufik, Pak Bumi, terus Pak Majid, ada beberapa kita makan di Harapan Indah. Nah, di situ sekaligus saya klarifikasi ke beliau-beliau itu yang terjadi seperti apa, dan yang saya dengar, saya coba mendengarkan dari dua sisi ya, dari teman-teman yang di DNA itu dan juga yang terjadi di jamaah juga seperti apa. Saya coba ikutin dua-duanya karena saya ingin yang terjadi sebenarnya apa itu. Selepas dari itu saya masih mengikuti takdil. Nah, ada namanya takdil 30 takdil terhadap takdil. Nah, jadi isinya itu memang jamaah itu seluruh pengurus sama mubalik itu dikumpulkan di Bekasi Barat itu, tidak boleh bawa HP, nggak boleh ngerekam, nggak dibagikan teksnya, tapi semua harus nulis. Yang membacakan itu langsung imam daerahnya Pak Arif waktu itu, terus membahas satu persatu dari takdil itu. Jadi dalil yang itu harus dikonter dengan dalil menurut mereka, dalil dikonter, tapi isinya itu semua itu membuat saya juga makin, ini apa? Ayat kok bisa dimaknai berbeda. Kenapa nggak lihat kamusnya? Wong bahasa Inggris kan ada bahasa aja, contoh bahasa Inggris itu kan juga gitu. Kalau orang nggak ngerti kan juga misleading jadinya kan. Nggak usah jauh-jauh. Bahasa Indonesia saja antara bisanya ular dengan bisa kita bisa itu kan juga sama-sama tulisannya, tapi maknanya kalau bisa nggak paham kan bisa melenceng. Nah, itu kan orang memang harus betul-betul. Nah, itu isinya di dalam takdil itu saya malah jadi kok jadi kayak gini ya, malah menurut saya malah isinya juga menjelek-jelekkan juga itu. Nah, itu yang saya sebagai pengurus waktu itu saya makin tapi saya coba ikutin sampai selesai karena saya ingin penasaran, saya ingin tahu. Di situ saya punya kesimpulan bahwa memang ada nggak pas sehingga karena saya coba konfirmasi ke yang bersangkutan, itu juga yang terjadi tidak demikian. Nah, 2020 itu pandemi. Nah, terus karena saya sudah mengikuti apa yang terjadi itu, saya sudah mulai memang karena pandemi juga nggak ngaji kan, nggak datang ke itu. Nah, di rumah itu kalau istri saya udah duluan ngikutin di share-share tentang manhajil ilmi itu udah buka gitu, malah pasang status. Nah, kan ceritanya begini, lucu ini, agama jadi lucu karena gini, di pandemi itu istri saya masang statusnya itu ya kan, itu kan ada cuma faedah-faedah ya dari hadis, dari Al-Quran, ayat itu, terus ada logo manhajil ilmi dijadikan status sama istri saya. Terus habis itu saya di WA sama imam daerah, apa benar ini status istri Pak J gitu. Lah, dalam arti saya, ini orang berarti mantau status istrinya orang, dalam arti saya gitu. Isi orang. Terus saya jawab, benar Pak, apa salahnya? Saya bilang gitu kan. Terus berarti Pak Z sama istri lebih condong ke ajarannya Syekh Aziz Ridwan itu. Nah, terus saya bilang, jadi Pak J itu condong ke Syekh Aziz gitu kan dan kawan-kawan. Terus nggak saya jawab. Nah, terus ada status gini, selamat tinggal masa lalu. Nah, ini nih, saya tunjukin gambarnya nih. Ada nih. Jangan cari aku di masa lalu karena aku sudah tidak tinggal di sana lagi. Itu sebenarnya status coba. Nah, istri saya bilang gini. Nah, saya nemu status ini waktu Pak Imam daerah itu nge-WA saya itu, ketemu status ini, pasang status ini. Jadi istri saya itu masang status itu, saya pun masang status itu. Lah kok dikomentari? Jadi gini, maksudnya apakah Pak J merasa menemukan yang lebih baik dari yang ada sekarang, yaitu pelajaran Pak Aziz dan kawan-kawan.
aduh saya kok ini kok aneh-aneh gitu loh ya. Ini kita menetapi agama, kok ada hal yang aneh-aneh gitu. Nah terus saya jawab, saya pikir Pak, istri saya itu hanya menampilkan hadis, yaitu 15 keutamaan zakat dan sodako. Dan itu saya pikir baik aja Pak, tidak ada kaitannya condong apa tidak. Nah, ya karena kan itu kan ilmu ya, dan itu kan adalah kebenaran. Terus saya bilang gini, sekiranya saya dihukumi tidak taat, saya mohon maaf, saya gituin aja. Gitu. Nah, habis itu kelihatan mungkin emosi beliau mungkin ya. Terus beliau sampaikan gini, Pak Aziz dan kawan-kawan mengajarkan 15 keutamaan zakat dan sodako karena mereka berpendapat infak persenan itu bid'ah. Jadi Pak Aziz setuju dengan pendapat mereka. jadi oh ternyata larinya ke infak, ke isrun. Karena memang sebelumnya salah satu poin yang difitnahkan ke saya itu adalah gini, istri saya itu mengurangi infak, isrun. Karena kan saya selama ini kan saya sibuk, jadi isrun itu istri saya yang nyetorin. Bahkan saya titipin di rumah, nanti KU-nya tuh datang ke rumah ngambil uangnya. Uangnya nggak apa-apa nggak ngaji, yang penting uangnya jalan terus. Jadi berarti poin-poin isrun itu terus sepertinya menjadi nah terus akhirnya isrun itu gini, jadi selama ini kan, jadi gini, saya itu dulu pernah nggak, isrun itu kita menyisihkan apa ya namanya, pendapatan tiap bulan kita itu, pendapatan ya, yang kita terima, tidak hanya gaji, pendapatan yang kita terima itu berapa, itu disisihkan 10% setiap bulan, dan itu wajib hukumnya. Makanya kami waktu itu saya pernah tidak bayar itu sampai setahun lebih pernah. Tetapi waktu itu pernah saya rapel karena saking taatnya saya anggap takut saya dosa gitu, saya rapel. Jadi saya kali berapa bulan itu store. Saya anggap alhamdulillah yang penting saya sudah membersihkan harta saya itu kan. Nah, tiap bulan kami setoran isrun gitu. Karena di situ komponennya itu gini. Jadi dari pendapatan itu 10% ya. Tapi ada lain-lainnya. Lain-lainnya itu misalnya apa itu untuk listrik, untuk apa itu macam-macam lah. Sebenarnya totalnya itu lebih dari 10% sebenarnya. Dan itu seluruh jamaah wajib untuk isrun. Nah, itu saya dianggap ngurangin itu, makanya terus poin itu yang disampaikan. Nah, dianggap saya tuh, oh berarti Pak J sepaham dengan Syekh Aziz kalau isrun itu bid'ah. Nah, saya nggak jawab karena ya saya kan secara waktu itu ya, secara ilmunya juga saya masih belum, tapi saya dimin aja beliau ngomong apa, terus habis itu baru saya sampaikan begini. Beliau menyampaikan gini kan, saya condong ke saya bilang, "Nggih, Pak." Gini. Karena beliau kan menyampaikan, kan Pak J sudah mendengarkan 30 poin gitu kan, 30 poin petunjuk keimaman. Nah, terus saya jawab, "Nggih, Pak. Justru karena saya mengikuti betul 30 poin tersebut, Pak, dan ternyata bahwasanya ilmu Quran hadis itu luas," saya bilang gitu kan. Ilmu Quran hadis itu luas, kefahaman saya menjadi lebih luas, tapi kalau itu dianggap kefahaman saya menyimpang, saya mohon maaf, saya bilang gitu aja. Terus dan apa itu saya mohon maaf dan biar Allah yang menghukumi saya bilang gitu aja. Nah, habis itu saya langsung divonis bahwa saya langsung diberhentikan dakwaan saat itu juga. Itu. Pak, setelah dinonaktifkan atau lepas dari dakwaan itu, ada nggak Pak perlakuan yang nggak enak dari mereka Pak setelah hijrah Pak? Saya memang di dalam Islam jamaah itu saya bukan ini ya, tapi di lingkungan saya itu saya termasuk yang disungkani kalau orang Jawa itu ya, sungkan itu orang, jadi mereka memperlakukan saya tidak baik itu tidak, yang saya tetapi berubah ke saya iya, yang tadinya negur menjadi tidak. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Bahkan ya setelah saya dihukuminya melalui WA, nah, terus saya copy seluruh WA-nya apa itu yang fitnah tadi, saya tambahin WA-nya saya dihukumin itu, saya kirim di grup, saya pamitan keluar dari
Islam Jamaah itu saya pamitan bahwa saya pamit undur diri. Nah, terus saya ke sini nih, Ihsan ini ke sini. Terus saya ke sini itu saya ajak ketemuan pengurusnya. Kenapa? Karena udah ada 2 tahun ini mau saya ambil alih. Karena ini kan rumah saya. Saya ambil alih bahwa saya udah siapkan ini untuk usaha. Saya bilang itu. Habis itu eh, imam kelompoknya sama pengurusnya itu datang ke sini. Nah, datang ke sini untuk selama ini mereka tidak mengkonfirmasi saya, tapi setelah saya pamitan itu baru mereka terus ya namanya imam kelompoknya itu dulu aja nggak berani natap saya, nunduk gini. Yang nanya itu cuma balik percil ya yang kecil itu. Nah, saya sampaikan semua dia nggak ada yang bantah, nggak ada yang berani menjelaskan ya, cuma ya intinya saya eh, saya ceritakan kronologisnya terus saya pamit. Tapi yang selama ini ketemu negur itu tidak. Itu saja sih. Tapi kalau sampai dia memperlakukan nggak baik ke saya, nggak. Oke Pak, kalau ini apa namanya setelah Bapak keluar ya, terus hijrah, terus menetapi mencari ilmu, terutama yang tentang sunnah gitu. Gimana Pak komparasi yang dulu dengan sekarang Pak? Wah, Mas, saya itu apa ya? Dulu ya saya itu nganggap Islam Jamaah itu paling benar itu. Jadi sombong kita jadinya, sombong. Namanya Ustadz, mohon maaf ya, Ustadz Sunnah yang ada online itu nggak pernah saya dengarkan karena saya anggap itu nah kan kita memang diajarkan gitu ya, kita nggak boleh dengarkan ulama-ulama di luar, kita itu saya nggak ada sedikit kalau saya terpaksa harus Jumatan di luar itu kan kita dinas itu kan kita kadang nggak ketemu masjid jamaah kan, terus saya dinas itu ya ketemu bareng sama teman-teman dinas ya ikut sholat Jumat bareng. Tapi khutbahnya apa tuh nggak saya dengerin lah, wong kita percayanya gitu, sholatnya niatnya sholat sendiri gitu kan. Nah, setelah kami hijrah, nah kebetulan Cakung cukup banyak ya yang hijrah, termasuk akhirnya kita mendirikan ini yayasan ini karena kita ambil alih itu. Di situ kita itu masya Allah nggak ada apa-apanya, ilmu kita tuh buat biuk betul. Justru yang buat biuk dulu kalau dibilang buat biuk di dalam itu ya, di Islam Jamaah itu yang ajar Islam di luar itu ada buat biuk. Setelah keluar justru malah apa yang kita dapat selama ini itu jauh sekali, masih ilmu itu sangat, dan ternyata ulama-ulama itu banyak yang ilmunya luar biasa gitu. Saya dengarkan Roja, saya dengarkan tuh luar biasa. Untuk di Cakung sendiri, kira-kira berapa orang Pak yang sudah hijrah Pak? Cakung cukup banyak ya. Cakung ini kan sentralnya. Ada Mubalek senior itu ada 5 itu. Satu keluarga satu keluarga. Makanya karena cukup banyak dan TK ini dulu saya ambil alih. Saya ambil alihnya tuh begini. Karena ini kan rumah saya ini. Saya juga saya juga tahu diri, saya nggak mau silahkan cari tempat lain. Tempat ini karena saya juga sudah keluar dari Islam Jamaah, saya akan gunakan sebagai untuk usaha. Saya bilang gitu. Nah, apa yang sudah dikeluarkan oleh sini, aset-aset yang sudah misalnya dikeluarkan itu dulu saya bayar semua. Saya bayar, saya nggak mau nanti jadi omongan bahwa itu kami itu nggak bayar. Akhirnya karena mereka pun akhirnya nggak dapat tempat pengganti, akhirnya TK-nya itu diserahin ke kita. Terus kita ubah. Memang yang dulu nyusun juga orang-orang kita juga gitu. Akhirnya tadinya toh juga kan yayasannya kan di DNA. Dulu kan diumumkan itu bahwa Yayasan Ajyal Quraniyah bukan milik jamaah kan gitu kan. Padahal terus TK Ahlam itu juga bukan milik jamaah. Padahal saya kan orang jamaah kan gitu kan. Tapi kok dibilang tidak, kan serampangan menurut saya, serampangan. Akhirnya kita ambil alih, terus kita ubah namanya ini menjadi Alisa. Dan inilah cikal bakalnya seperti itu. PAUD-nya masih jalan, TK-nya masih jalan. Bahkan tempat ini akhirnya dipakai aktivitas untuk kajian-kajian sunnah gitu. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang masih tertinggal di LD? Iya, tadi pagi ya kita belajar juga dari Syekhullah Mas'ud ya tentang kebodohan ya, itu yang dampaknya luar biasa. Kalau mungkin bisa juga di shot itu
poster ilmu dan bodoh gitu kan. Jadi itu saya jadikan status juga nih tadi setelah itu, karena ternyata kita selama ini memang di dalam tempurung ya, dalam kebodohan, karena kita menganggap ilmu itu kita menguasai semua, sementara ternyata ilmu di luar itu luar biasa, kita nggak ada apa-apanya. Makanya mungkin bagi saudara-saudara kita yang masih di Islam Jamaah, memang sebaiknya ya kita sedikit coba buka akal pikiran kita lah. Sebenarnya nggak perlu kita jauh-jauh pakai harus pakai logika saja sebenarnya sudah apa itu bisa diterima ya, hanya logika aja. Contoh mungkin bagi teman-teman Islam Jamaah yang masih menetapi, mereka pun berangkat umroh, berangkat itu kan di sana bagaimana sejarah Nabi itu diungkap semua, tempat sumbernya ilmu, kok masih tidak tergerak, itu kan juga praktek-praktek, apalagi kan itu kan buminya Allah yang dijaga oleh Allah, kan dibilang itu katanya nggak murni, itu kan sebenarnya bisa ya. Terus katanya dulu zaman itu zaman yang apa itu Mekah tempat nggak murni, itu kan dicari saja di Google apa itu kan, jangankan itu peristiwa-peristiwa besar yang itu di Google ada itu, jangankan tahun 1921, tahun 1800 saja itu di Google cerita-cerita tuh ada gitu. Terus kita itu juga kan nggak pernah diajarkan sirah nabawiyah, terus padahal kan dengan perjalanan kita melihat perjalanan Nabi sampai sahabat-sahabatnya itu banyak hal yang bisa dipetik, tapi mereka karena tidak mau sedikit membuka ilmu. Cobalah buka ilmu. Terus kenapa kita diminta untuk memusuhi saudara kita? Nah, itu kan sebenarnya logika-logika sederhana yang bisa menjadi pemikiran bahwa iya ya, kenapa ya? Nah, kalau dengan kenapa kita cari ilmunya, terus ngaji. Apa iya anak-anak yang baru kemarin coba ya, mungkin ya mubalek kan ada yang, mohon maaf ya, ada yang hanya lulusan SMP ya, lulusan SMA, mengajarkan ilmu Al-Quran yang sebenarnya ditafsir itu, nah itu kan hanya sedikit aja membuka sedikit itu minimal akal pikiran kita dibuka saja untuk mencoba mengklarifikasi. Nah masalahnya kan nggak boleh doktrin. Nah itu mungkin bagi teman-teman yang masih di dalam, ya dengan akal logika kita saja kita buka sedikit, itu insya Allah juga kita bisa, pertanyaan-pertanyaan yang kecil kita cari ke ahlinya. Wong ilmu umum saja, ilmu yang bukan ilmu agama, itu pun harus kita konfirmasi, kita cari mana yang paling betul, mana yang paling baik kan. Apalagi ini ilmu agama yang nantinya membawa kita ke tujuan yang paling akhir, yaitu surga neraka gitu. Nah ini yang mestinya karena banyak hal-hal yang saya kasihan. Ya, karena bodoh tadi, karena kebodohan gitu. Ya mungkin cerita saya itu pengalaman sharing saya di Islam Jamaah. Nah sebagai penutup bahwa marilah kita terus mencari ilmu ya. Karena kan kalau sama lah di 5 bab pun sendiri katakan mengaji kan 5 bab itu kan mengaji pertama, yaitu mencari ilmu, thalabul ilmi. Ya ilmu tidak hanya itu tadi. Ilmu toh juga ilmu umum, ilmu apa, semua tinggal dibaca, dikaji. Nah disitulah nanti kita bisa, karena itu disitulah nanti hidayah itu ada, disitulah harus kita jemput. Nah itu mungkin sebagai semacam ya closing remark dari saya lah, untuk silahkan membaca, silahkan bertanya kepada ahlinya, orang lebih pintar, tidak mesti ke para mantan yang Islam Jamaah, ke teman-teman yang secara umum. Karena apa? Saya itu sama istri setelah kita keluar, ternyata tetangga saya itu bilang gini, alhamdulillah kamu sudah keluar. Jadi selama ini mereka pun juga pura-pura ke kami gitu. Jadi sebenarnya gitu, tetangga-tetangganya yang tahu bahwa teman-teman semua ada di Islam Jamaah itu sebenarnya juga pura-pura juga ke kita. Jadi makanya sebaiknya ya kita coba membuka diri agar kita, ya itulah hidayah kita jemput. Mungkin itu pengalaman saya selama ini di Islam Jamaah. Saya mencoba mengenalkan Yayasan Pendidikan Islam Al-Hisan, yaitu kalau nama lengkapnya adalah Yayasan Jamiatul Hisan Litarbiyatil Islamiyah. Jadi yayasan ini
berdiri pada masa pandemi COVID. Fokus utama memang adalah pendidikan Islam. Jadi bergerak di bidang Islam eh, eh, secara visi kita ingin membentuk pribadi yang punya akhlakul karimah seperti tadi yang disampaikan di dalam kajian tadi pagi itu ya. Dan fokus kami memang di pendidikan. Program-program yang sudah dinaungin tentu adalah selain pendidikan mulai dari TPQ, TKQ yang dulu PAUD ya, TPQ, TKQ. Kami memang berharap nantinya ke depan bisa menjadi lebih besar, tetapi memang kita mencoba dari awal. Nah, program-program yang sudah kami jalankan selain pendidikan, kita juga ada Rihlatul Ilmi. Nah, itu sekarang Rihlatul Ilmi banyak berkolaborasinya kita fasilitasi dengan Alisan, karena di situ rihla ilmu yang secara rutin tiap bulan, baik terutama di wilayah Jabodetabek dan dari Ustadz Syekh Abdul Aziz Ridwan, termasuk ya Syekh kita yang menaungi baik itu di ASA maupun di Bakah, nanti kita undang. Dan kita juga melakukan kajian-kajian rutin setiap minggu di sini, termasuk kita menaungi juga program intensif 300 hari. Nah, itu yang mulai berjalan di satu tempat di sini. Intensif untuk menghafal Al-Quran 30 juz selama 300 hari. Nah, setelah 300 hari itu nanti ada penguatan selama 1 tahun dan itu full beasiswa. Saat ini baru 5 murid yang kita juga ingin mensupport kalau ada yang di luar, baik itu mau misal di Bakah, di mana itu Subang, ya kita juga support. Intinya adalah Al-Hisan juga sebagai, kalau mungkin dulu di Islam Jamaah itu ada nama rumah cucukan ya. Nah, di sini juga jadi rumah cucukan. Jadi monggo bagi teman-teman hijrah yang mantan ya, kalau ke Bekasi silakan mampir ke Alisan, karena di atas ini juga kami mencoba terus lengkapi dengan kitab-kitab ya sesuai di sunnah, agar nanti ke sini tuh tidak hanya nongkrong, tapi juga bisa juga sambil baca-baca kitab-kitab itu, agar juga menambah wawasan keilmuan kita. Nah, itulah Alisan.